Label basi politik identitas kembali dihembuskan sama buzzer-buzzer ini. Padahal tak ada bukti nyata selama kepemimpinan Anies di Jakarta. Anies menciptakan harmoni antar umat beragama di Jakarta. Semua agama diberi bantuan yang sama. Misalnya, dana operasional tempat ibadah. Hingga bantuan-bantuan lainnya, bahkan umat Hindu atau Tamil di Jakarta mendapatkan izin pendirian rumah ibadah setelah 60 tahun penantian. Tak sampai di situ, umat Hindu di Jakarta juga mendapatkan bantuan alat kremasi jenazah. Lalu, Anies keturunan Yaman. Narasi soal Anies merupakan keturunan Yaman terus dihembuskan. Padahal Anies Baswedan lahir dan tumbuh besar di Indonesia. Tempat lahirnya di Kuningan, Jawa Barat. Tumbuh besar di kota Yogyakarta, paspornya juga Indonesia. Jadi yang menarasikan ini sungguh sedang memainkan politik identitas. Ada satu hal yang mungkin dilupakan. Pak A.R. Baswedan yang merupakan kakek dari Anies Baswedan tercatat dalam sejarah turut membantu kemerdekaan Indonesia dan merupakan seorang pahlawan nasional. Ia pernah berperan penting dalam usaha meraih kemerdekaan dengan pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. A.R. Baswedan pernah mengemban misi diplomatik ke Mesir untuk mendapatkan pengakuan de jure dan de facto atas kemerdekaan Indonesia. Berkat jasanya itu, Mesir menjadi negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan di Indonesia. Jadi, ojo dibanding-bandingke dengan mereka yang gemar mengadu domba sesama anak bangsa, yang gemar mengkampanyekan narasi rasisme. Orang masuk tenan. Kemudian narasi berikutnya adalah gak bisa kerja. Komen gak bisa kerja kerap dituliskan di kolom-kolom komentar. Sebenarnya bisa terlihat jelas pembangunan apa saja yang ada di Jakarta. 11 juta warga Jakarta menjadi saksi pembangunan dan penataan di era Anies. Sungguh luar biasa. Semua diperhatikan dari pembangunan hingga kebijakan. Salah satu yang paling membanggakan adalah Jakarta International Stadium yang dibangun dengan tangan anak bangsa, pekerjanya asli Indonesia semua. Putra-putri dari seluruh Indonesia. Cuma pandai berkata-kata, itulah narasi yang sering disematkan di kolom komentar. Apakah salah dengan pemimpin yang pandai berkata-kata? Bukannya public speaking yang baik wajib dimiliki oleh seorang pemimpin, karena dia akan memberikan banyak pidato di dalam maupun luar negeri. Pak Soekarno, contoh nyatanya. Buktinya saja kemampuan berkata-kata Anies dalam 2 menit mampu menghipnotis Sekjen PBB. Usul dari Anies diterima dan masih banyak lagi. Pada akhirnya biarin saja.